Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Di pagi yang cerah ini, saya Bu Anissa Al-Karomah akan menyampaikan cerita inspirasi pagi dengan judul Ketika Masjid dan Rumah Bordil Roboh. Nah, jadi dulu itu ada dua orang laki-laki yang merupakan kakak beradik. Mereka dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Akan tetapi sayangnya mereka ini memiliki sifat yang berbeda. Sang kakak ini dari kecil terkenal anak yang baik, suka membantu orang lain, taat beribadah, sehingga tidak pernah sedikit pun uh, terfikirkan oleh dia untuk melakukan suatu maksiat. Pernah suatu ketika dia ini digoda oleh seorang perempuan yang merupakan tetangganya, tetapi dia tidak tergoda sama sekali karena kekuatan iman yang ada pada dirinya, sehingga dia ini sangat disenangi oleh warga di sekitar rumahnya. Nah, berbeda dengan sang kakak, sang adik ini dari kecil memang terkenal sangat nakal, sehingga semakin beranjak dewasa, sang adik ini mulai melakukan hal-hal yang lebih nakal, seperti mulai berani bermain dengan perempuan dan mabuk-mabukan, sehingga sang adik ini sangat tidak disukai oleh warga di sekitar rumahnya. Nah, suatu ketika mereka ini saling mengajak ke kegiatan mereka masing-masing. Sang kakak mengajak adiknya untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah, karena sang adik ini dirasa sudah sangat banyak melakukan perbuatan yang sangat buruk. Nah, kakaknya ini khawatir bagaimana nanti kehidupan di akhiratnya, karena tidak ada orang lain yang bisa membantu kecuali amal ibadahnya sendiri. Nah, begitu juga dengan sang adik, dia mempengaruhi kakaknya. Masa setiap hari kegiatannya cuma ibadah sih kak? Cobalah sekali-kali melakukan hal-hal yang enak seperti saya. Itu ajak sang adik. Nah, setelah mereka ini berpisah, mereka ini saling merenung. Sang kakak merenung, benar juga ya, aku dari kecil masa cuma beribadah terus. Cobalah sekali-kali aku melakukan perbuatan hura-hura seperti adikku. Toh nanti setelah itu aku juga bisa bertaubat lagi pada Allah, kan Allah Maha Pengampun. Nah, begitu juga dengan sang adik, dia merenung. Benar juga ya yang dikatakan kakakku, aku dari kecil sudah banyak melakukan dosa. Dan aku juga tidak tahu kapan aku ini dipanggil oleh Allah. Bagaimana nanti kalau aku masuk ke neraka? Aku belum memiliki bekal sama sekali. Aku harus segera bertaubat kepada Allah. Nah, mereka ini saling merencanakan sesuatu yang mereka inginkan ini pada hari itu setelah maghrib. Jadi setelah sholat maghrib, sang kakak segera pulang dari masjid untuk menuju ke tempat maksiat yang biasa didatangi oleh sang adik. Nah, sampai di sana kakaknya ini heran, loh, adikku mana? Bukannya dia setiap hari ke sini. Nah, walaupun tidak ada adiknya, karena sang kakak ini sudah membulatkan tekad untuk melakukan maksiat, dia tetap melakukannya. Begitu juga dengan sang adik. Sang adik setelah adzan maghrib, dia segera berangkat ke masjid. Sampai di masjid, dia heran, loh, kok kakakku tidak ada di sini? Bukankah dia setiap hari sholat dan melakukan iktikaf di sini? Nah, walaupun sang kakak nggak ada, sang adik ini tetap melakukan niat awalnya, yaitu bertaubat kepada Allah. Nah, di masjid, sang adik ini menyesali semua perbuatannya, merenungi dosa-dosanya. Dia takut, dia sangat takut, karena dari kecil dia terlalu banyak melakukan dosa. Nah, mereka berdua ini sangat larut pada apa yang mereka kerjakan. Sang adik sangat larut dalam doa-doanya, dalam istighfarnya, dalam memohon ampun kepada Allah. Sang kakak juga, dia sangat terlena dengan apa yang sedang dia lakukan, sehingga mereka berdua tidak ada yang sadar bahwa ada bencana yang datang, yaitu gempa bumi. Karena mereka saling fokus pada apa yang mereka kerjakan. Nah, keesokan harinya warga menemukan mereka berdua meninggal di antara reruntuhan bangunan yang sebelumnya mereka tempati. Semua warga heran, kok bisa sang kakak, orang yang selama ini dikenal sangat baik, orang yang dikenal sangat taat beragama, dia meninggal dalam keadaan yang sangat, naudzubillah, sangat mengenaskan.
dia meninggal di antara wanita-wanita yang sedang menari, dan juga ada minuman keras di situ. Sedangkan sang adik, orang yang dikenal ahli maksiat, yang setiap hari melakukan maksiat, malah meninggal di dalam masjid dengan memeluk Al-Quran. Nah, semua warga heran. Nah, apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Kita itu tidak pernah tahu Allah itu kapan mau mengambil kita. Nah, jadi satu-satunya yang bisa kita usahakan itu adalah selalu taat kepada Allah. Jangan pernah terpikir sekalipun untuk melakukan suatu perbuatan dosa. Jangan pernah sekalipun kita merencanakan dosa dengan dalih, toh nanti kita bisa bertobat kepada Allah, kan Allah Maha Pengampun. Nah, coba aja kalau kayak kakaknya tadi, kalau kita melakukan sesuatu yang dosa, terus nyawa kita diambil, gimana? Alhamdulillah. Nah, semoga banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Semoga kita semua nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.